Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Abdul Ghafur, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Bangkit bersama mewujudkan Lampung berjaya. Tepat pada 18 Maret 2022, usia pemerintah Provinsi Lampung genap 58 tahun. Di usia yang nyaris 6 dasawarsa ini, banyak catatan kemajuan yang ditorehkan daerah ini dalam berbagai bidang baik pertanian, UMKM, infrastruktur, perekonomian, dan lainnya. Meski tentu banyak pula catatan atau pekerjaan rumah yang harus dibenahi ke depan, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harus diakui, nyaris 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Junaidi Husnuniar Khalim, cukup banyak capaian program dan prestasi yang diraih. Tentu, muaranya adalah menjadikan rakyat Lampung berjaya. Sejak dilantik 12 Juni 2019, Gubernur Lampung langsung tancap gas merumuskan dan menjalankan program untuk masyarakat Lampung berjaya, mulai dari mematangkan program petani berjaya, peternak berjaya, nelayan berjaya, hingga menjemput program pembangunan dari pemerintah pusat. Namun pada awal 2020, tanah air bahkan dunia dihantam pandemi COVID-19 hingga saat ini. Di tengah hantaman pandemi, pemerintah Provinsi Lampung berupaya sekuat tenaga agar perekonomian tak masuk ke jurang resesi. Pada 2020, Badan Pusat Statistik mencatat Lampung sebagai daerah penghasil komoditas pertanian berhasil menggenjot produksi padi sebesar 2,7 juta ton yang merupakan peringkat 6 nasional atau peringkat 2 Sumatera. Produksi jagung sebesar 2,61 juta ton dan menempati peringkat 3 nasional atau peringkat 1 Sumatera. Untuk ubi kayu dengan produksi sebesar 5,98 juta ton menempati peringkat 1 nasional. Produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47%, bahkan diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021. Selain itu, penghargaan gelar teknologi tepat guna nasional 22 tahun 2021 juga penghargaan juara 3 nasional kelahiran ternak terbanyak pada program sapi kerbau andalan negeri. Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Junaidi tak mau berpuas diri. Segala daya dan upaya dilakukan demi rakyat Lampung yang berjaya. Upaya itu dibuktikan dengan tren pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2021 yang meningkat dibanding 2020. Bahkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 mencapai kondisi tertinggi sebesar 6,82% di atas capaian nasional serta inflasi yang tetap terkendali. Selain juga ditandai dengan nilai tukar petani yang mulai membaik pada Desember 2021 sebesar 106,29. Capaian lainnya, nilai ekspor Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan. Pada triwulan 3 2021 meningkat 29,27% jika dibandingkan triwulan 2 2021. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2020, nilai ekspor Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 71,95%. Kemudian, untuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 69,90 yang meningkat dari tahun 2020 yaitu 69,69. Selain itu, penurunan presentasi penduduk miskin Provinsi Lampung selama 5 tahun menunjukkan tren yang cukup baik. Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung 2021 menempati urutan kedua se-Indonesia. Hasil realisasi pendapatan Pemprov Lampung yang mencapai 99,00% hingga akhir 2021. Selain itu, Pemprov Lampung juga berhasil merealisasikan belanja daerah sampai 94,01%. Pemprov
terus menjaga komitmennya untuk pembangunan sektor pertanian yang diwujudkan dengan menentukan kebijakan strategis, yaitu Program Kartu Petani Berjaya atau KPB. Program ini diharapkan memberikan berbagai kemudahan kepada petani dalam proses produksi dan pemasaran hasil pertanian. Hingga akhir 2021, petani yang telah terintegrasi KPB ada sebanyak 212.224 orang. Dari program KPB, telah tersalurkan pupuk subsidi melalui aplikasi KPB tercatat telah tersalurkan kepada 119.492 orang di 15 kabupaten dan kota. Realisasi KUR Tani per 6 Desember mencapai Rp186.740.740 untuk 8.180 debitur petani. Petani yang merupakan anggota KPB telah mendapatkan fasilitas asuransi program asuransi usaha tani padi atau AUTP sebanyak 15.940,53 hektar. Untuk beasiswa yang diberikan kepada anak petani, ada sebanyak 249 mahasiswa pertanian di Polinela, di ITERA sebanyak 156 mahasiswa, dan di UNILA sebanyak 100 mahasiswa. Pelaksanaan program KPB yang menjadi andalan Pemprov sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Lampung sebagai provinsi terbaik dalam inovasi pengembangan akses keuangan di sektor pertanian dalam TPAKD Award 2021 dan mendapat piagam penghargaan pembangunan daerah 2021. Banyaknya capaian prestasi yang diraih ini tentu harus semakin memacu kerja Pemprov Lampung, bukan justru berpuas diri. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan masyarakat Lampung yang berjaya bukan hanya target di atas kertas semata, melainkan dirasakan dan dinikmati rakyat bumi Ruwajurai. Oke Kak Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kita kali ini? Iya, Provinsi Lampung pada tanggal 18 Maret 2022 ini itu merayakan hari jadinya yang ke-58 ya. Oke. Nah, dalam merayakan hari jadinya yang ke-58 ini, Lampung Pos menyoroti bagaimana Provinsi Lampung itu bisa mewujudkan ya, tagline Lampung Berjaya. Lampung Berjaya, karena memang di usia 58 tahun ini sebenarnya banyak catatan-catatan kemajuan, baik itu di bidang UMKM, infrastruktur, pertanian, perekonomian. Nah, seperti apa catatan-catatan kemajuan di 58 tahun ini, Kak Ago? Iya, yang paling menonjol ya, dan jujur harus patut kita apresiasi pula ya, program pertanian ya. Di mana Provinsi Lampung itu performansnya untuk pertanian itu bisa dikatakan sangat-sangat baik lah ya. Di mana untuk produktivitas padi itu dengan produktivitas 2,7 juta ton itu kita berada pada posisi 6 untuk Sumatera, untuk nasional dan peringkat 2 untuk wilayah Sumatera. Kita ada sedikit di bawah Sumatera Selatan. Kemudian untuk jagung kita kemampuan produksi kita itu mencapai 2,6 juta ton ya. Itu kalau dilihat secara nasional itu kita peringkat 3 ya. Kemudian untuk di Sumatera kita nomor 1. Begitu juga untuk singkong ya, ubi kayu. Nah, ini kita produksinya sampai 5,9 juta ton kalau tidak salah. Dan untuk singkong ini kita terbesar kedua di Indonesia. Kemudian untuk wilayah Sumatera kita nomor 1 ya. Nah, kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, kita bahkan pernah mencapai rata pertumbuhan ekonomi itu di atas nasional. Tepatnya itu pada triwulan kedua tahun 2021 ya. Ini capaian-capaian yang luar biasa sehingga wajar setahun ke belakang itu banyak sekali penghargaan yang diraih oleh Provinsi Lampung terutama di bidang pertanian ya. Sudah benarlah Provinsi Lampung memilih sektor pertanian sebagai prioritas dari pemerintah daerah Provinsi Lampung.
Itu berarti karena memang sangat terlihat sekali pertumbuhan perekonomian apalagi di 1 tahun terakhir. Oke, Kak Ago, kita jeda sejenak, nanti kita kembali untuk membahas hal ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.